Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bin sepuh, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Kita niat zikir, kita niat thalabul ilmi, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita. Boso gampangane nyuwun sabar saantawis damel sangu akhirat, karena ya insya Allah semuanya sudah paham, semuanya sudah sadar bahwa di dunia ini kan nanti pasti akan ada akhirnya. Masih banyak perjalanan yang akan kita lewati, baik di alam kubur maupun alam mahsyar maupun di alam akhirat. Dan tentunya Allah sudah berpesan pada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kita di dunia ini disuruh mencari bekal. Bekal yang paling baik itu adalah bekal ketakwaan. Maka insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari bekal kita menuju alam yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf hadirin hadirat, biasanya saya pakai slide, biasanya hanya belum sempat membuat materi sehingga saya pagi ini mohon maaf tidak ada slide-nya, tapi rujukan-rujukan yang saya sampaikan nanti insya Allah ada ya. Saya ngambil di beberapa tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marughi, kemudian hadis Sahih Muslim, saya ambil dari situ. Biasanya kalau mau ngaji begitu saya nyari di kitab terus saya screenshot gitu Pak, screenshot gitu. Ini cuman belum sempat menjadikan satu PowerPoint begitu nggih, sehingga mohon maaf pagi ini. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa hari yang lalu saya ini iseng-iseng nanya ke beberapa mahasiswa saya. Pertanyaan saya begini Pak, Mas, sampean kira-kira terbebani enggak dengan aturan-aturan Allah ini? Ini pertanyaan sederhana tapi penting Pak. Laki perempuan saya tanya, ada sekitar 40-an mahasiswa. Mbak, kira-kira aturan Allah ini membebani sampean apa enggak? Saya tanya begitu Pak. Ternyata jawabannya lebih 50% beban bagi mereka. Coba ini Pak. Ya saya tahu karena usia mereka usia mahasiswa. Ya.
tapi kan mereka yang akan melanjutkan kita. Ya. Karena mereka alasannya begini, Pak. Ini kadang-kadang kita enak-enak cangkruan, terus disuruh sholat, enak-enak makan, ono aturan poso, ya. Kemudian enak-enak begini disuruh begitu, dan lain sebagainya. Jadi rata-rata mereka merasa bahwa aturan-aturan Allah ini beban. Tapi memang secara logika iya. Makanya di dalam hukum syara, kebetulan semester ini saya ngajar usul fikih, Pak. Usul fikih itu di dalamnya ada kajian tentang hukum syara. Jadi hukum syara itu seperangkat aturan Allah yang diberikan kepada manusia dan itu mengikat pada manusia. Nah, dalam rangka untuk mengajar materi itu saya nanya ke beberapa mahasiswa tadi, karena saya ingin menyampaikan bahwa hukum syara itu bukan membebani tetapi justru memberikan solusi, ya. Tapi kalau anak-anak itu hanya diberikan normatif, itu kan tidak percaya, Pak, wong anak sekarang, Pak. Ya. Harus ada bukti, harus ada secara ilmiah membuktikan betul bahwa syariat ini solusi, bukan membebani. Makanya saya menggali dulu bagaimana sih pikirannya anak muda ini dengan hukum syara ini. Makanya hukum syara itu secara umum ada dua, ada yang taklifi, ada yang wad'i. Taklifi itu yang seperti yang kita kenal, ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Itu hukum taklifi. Taklifi itu secara bahasa memang beban. Ya. Oh ini halal, oh ini haram. Ya. Tetapi kalau hanya kita baca kulitnya saja, nek cara gampangane ngajine gak tutup, ngopine kurang adoh. Nah, bahasa gampangane ngoten. Maka akan kita simpulkan seolah-olah syariat itu beban. Nek ngopine kurang adoh. Lu sama dengan pagi ini, Pak. Ndak semuanya orang bisa menikmati loh, Pak, pagi ini. Jamaah subuh terus ngaji ngeten niki. Ndak semua orang bisa menikmati. Yang merasa berat juga banyak. Yang merasa beban itu juga banyak. Menjelang Ramadan begini, Pak, yang merasa beban itu juga banyak, Pak. Yang bahagia juga banyak. Tapi yang bahagia itu insya Allah aman lah. Tetapi yang merasa beban ini loh, Pak, bahaya, Pak. Ya. Kenapa? Nanti kalau selamanya dia merasa beban, maka yang terjadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya keterpaksaan. Saya bilang ke mahasiswa bahwa Allah memerintahkan kita itu bukan sekedar terus ayo lakukan, ayo lakukan, ayo lakukan. Bukan hanya itu, tapi ada dampak yang pasti kembali kepada kita. Nah ini ngapunten, ini sekedar prolog biar kita semua tahu bahwa orientasi orang menghadapi syariat itu masing-masing berbeda. Ya. Nah terus lanjut saya tanya, sampean sholat, ibadah-ibadah itu tujuannya apa? Rata-rata jawabannya biar masuk surga. Insya Allah diantara kita juga pasti ada mengarah ke sana. Kenapa kok sholat? Kenapa kok puasa? Kenapa kok zakat dan lain sebagainya? Rata-rata biar masuk surga. Saya bilang kalau kita sholat tujuannya hanya sekedar nyari surga, itu kan tidak ubahnya seperti seorang pekerja yang bekerja mati-matian biar dapat upah. Lo kan gitu, Pak. Coba saya ngajak panjenengan berpikir juga. Kalau kita sholat
ibadah-ibadah terus tujuannya biar dapat surga, itu kan tidak ubahnya seperti pekerja kerja mati-matian ben oleh opah, ben oleh bayaran. Apa seremeh itu sholat? Apa seremeh itu kita ibadah? Padahal bukan hanya itu, Pak. Kalau hanya itu remeh, Pak. Ya. Terus saya tanya lagi, lah kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa itu kira-kira tujuannya apa? Ya biar tidak masuk neraka, Pak. Loh kan, hampir sama dengan tadi. Ibadah biar masuk surga, tidak dosa, tidak maksiat biar tidak masuk neraka. Loh rata-rata orang kan begitu, Pak. Rata-rata begitu. Saya bilang, loh kalau kita ninggalkan dosa, ninggalkan maksiat biar tidak masuk neraka, itu kan tidak ubahnya seperti seorang budak melakukan kesalahan takut dilihat majikan. Loh kan seperti itu, Pak. Ojo sampai ngelakoni salah, engko nek salah engko disiksa, engko nek salah engko di macam-macam lah. Ya. Lu tidak ubahnya seperti itu. Lu apa ndak boleh seperti itu? Boleh, Pak. Kita sholat ibadah biar masuk surga, boleh. Kita meninggalkan dosa maksiat biar tidak masuk neraka, boleh. Tapi kalau hanya seperti itu, remeh syariat Allah itu, Pak. Loh kok ngono tok, itu kan bahasanya kan begitu. Lah kok ngono tok. Makanya orang dulu itu mengajarkan pada kita, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku, warido kamatlubi, dan ridhomulah yang aku cari. Jadi ridhomu yang aku cari. Kita mau sholat begitu, ya Allah, ridhomu yang aku cari. Bukan sekedar biar masuk surga. Kita berusaha meninggalkan maksiat, ridhomu yang aku cari, ya Allah. Jadi lebih dari itu. Kalau hanya masuk surga atau terhindar dari neraka, itu hanya bagian kecil. Wong kita ini ganti nikmat dari Allah, ibadah-ibadah kita ini tidak cukup kok, Pak. Kok dengan bangganya biar masuk surga? Dari mana? Wong ganti nikmatnya Allah saja nggak cukup, Pak. Contoh ngeten, kita punya mata, dua mata. Kalau umpama mata panjenengan, basa kasarane matamu, ya. Jawa kan ngoten. Mata panjenengan dibeli orang 10 juta satu saja, boleh apa enggak, Pak? 10 juta enggak boleh. Dibeli 1 miliar boleh enggak? Satu mata. Masih punya satunya, Pak. 1 miliar boleh mboten? Rata-rata enggak boleh. 2 miliar boleh enggak? Enggak boleh. 5 miliar enggak boleh. Itu berarti kan nek boso lelang, harga satu ini bisa lebih dari 5M. 5M nggak boleh kok. Sehingga kalau kita hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dalam Quran begitu. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan cukup. Nggak akan cukup kita. Maka ibadah-ibadah kita menggantikan nikmat Allah nggak cukup. Sehingga bahasanya orang sufi itu begini, Pak. Saya ibadah, tekun ibadah, terus nanti umpama di akhirat kok dimasukkan neraka sama Allah, nggak apa-apa. Itu bahasanya orang sufi. Kalau bahasa kita ya gak gelem rek ibadah kok mlebu neraka kan gitu. Tapi orang sufi, saya rajin ibadah, kok umpama nanti dimasukkan neraka oleh Allah, tidak apa-apa, wong saya ini gantikan nikmat Allah saja nggak cukup ibadah-ibadah saya. Nah, maka hadirin hadirat, harus ada dalam diri kita bahwa kita ibadah
bukan sekedar biar masuk surga, tapi ada tujuan lain yang lebih hebat, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau ridho, Pak, jangankan kehidupan akhirat, kehidupan dunia saja bisa kita nikmati, Pak. Karena ridho Allah ini kunci kita bisa menikmati kehidupan atau tidak ya. Dan ukurannya bukan ngapunten, bukan sekedar uangnya banyak apa ndak, anaknya pinter-pinter apa ndak, bukan hanya itu ukurannya. Senajan duitnya akeh, kalau nggak ada ridho dari Allah, dia tidak akan bisa menikmati apa yang dia miliki, Pak. Jadi ridho Allah, sekali lagi ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, jangankan kehidupan akhirat, kehidupan dunia pun bisa kita nikmati. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang yang terpenting lu terus ya opo carane golek ridho Allah iku. Yang penting kan ini, Pak. Kok sepertinya ngantuk begini, Pak? Kalau saya ngaji kok meneng kabeh itu saya khawatir ngantuk, Pak. Oh serius niki. Apa gara-gara wedi neraka nih? Jadi sekarang yang penting adalah bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan ridho dari Allah. Saya buka dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah ngendikan, innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Allah itu ridho kalau kita melakukan 3 hal. Allah tidak ridho atau Allah akan benci pada kita kalau kita melakukan 3 hal. Jadi ada 3 hal yang bikin Allah ridho, ada 3 hal yang bikin Allah benci. Saya milih yang pertama dulu, yang enak saja. Sehingga enak nanti kapan-kapan saja, Pak. Apa yang membuat Allah ridho pada kita? 3 hal itu. Yang pertama, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Kita betul-betul ibadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Kunci ridhonya Allah, Pak. Dan ngapunten, ini jangan hanya dimaknai sempit, oh berarti kudu ibadah, kudu sholat, kudu zakat. Betul, iya itu harus, tapi jangan hanya itu. Ibadah itu luas maknanya. Ngaji begini ini juga ibadah, Pak. Panjenengan kerja nyari napa jenenge, nyari uang untuk menafkahi anak istri, itu juga ibadah. Jangan hanya dimaknai sempit. Kalau bahasa saya, nomor 1 biar kita ini dapat ridho dari Allah adalah bagaimana kita menomorsatukan Allah. Anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Menomorsatukan Allah. Loh, ini penting, Pak, di dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi kalau pemahaman saya itu ngeten, Pak, ngapunten kalau panjenengan punya pemahaman yang berbeda, bahwa hidup ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan, tidak peduli ini aspek ekonomi, nggak peduli aspek politik, nggak peduli aspek sosial, pokoknya kehidupan ini ya satu kesatuan. Orang membedakan, oh iki ekonomi, oh iki politik, oh iki sosial, itu kan gaweane wong dhewe, Pak. Ya sama dengan ilmu itu loh, Pak. Ada ilmu umum, ada ilmu agama, itu kan gaweane wong. Padahal mestinya ilmu ya ilmu, la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma dalam bahasa Arab, ilma di situ isim nakiroh, Pak. Isim nakiroh itu berarti ya mencakup semuanya, tidak terkhusus ilmu tertentu. Jadi jangan dikira matematika itu bukan dari Allah, Pak. Loh, kita ini kan kadang-kadang sempit mengartikan yang seperti itu. Oh, ilmu dari Allah itu ya ilmu sholat, ilmu puasa, bukan hanya itu. Ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, itu ya semuanya dari Allah. Kehidupan juga begitu. Kita jangan memparsialkan hanya kehidupan tertentu ini yang dari Allah, yang lain tidak harus. Masya Allah,
Saya paling tidak senang kalau ada yang mengartikan Islam secara sempit seperti itu. Ya udah, kalau kayak kemarin itu, ini politik ya biar politik lah, Islam ya biar Islam. Itu kan memisahkan Islam dengan kehidupan kalau bahasa saya. Sama dengan ekonomi, ekonomi biar ekonomi lah. Islam biar Islam ngurusi sholat, zakat, puasa. Itu mengecilkan Islam, Pak. Ya. Ngapunten kalau panjenengan punya pemahaman yang berbeda, tetapi kami berpendapat yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan. Semua pun, nggak peduli ekonomi, politik dan lain sebagainya. Jangan mencoba-coba memisahkan Islam itu dari salah satu aspek kehidupan kita. Itu menjadi bahaya. Lo mosok Islam ngatur nak masjid tok, Pak. Padahal semua kehidupan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka kunci pertama tadi begitu, bagaimana kita menomorsatukan Allah, termasuk yang halal, Pak. Ini penting, mungkin insya Allah berulang kali saya sampaikan, ya. Karena halal kewajibannya itu bukan sekedar ta'akuli itu yang berarti logika, tapi juga ta'abudi, penghambaan kita kepada Allah. Tidak usah kemudian dikit-dikit dilogikakan. Bukan berarti nggak boleh, silakan kita melogikakan apapun, tapi jangan terus semuanya harus logika dulu. Lihat dulu ini apa sih, materi kajiannya apa, lihat dulu. Silakan dilogikakan, tapi keyakinan harus kita tonjolkan, Pak. Ya sama dengan kalau kita belajar metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam, metode belajar Islam itu secara umum kan ada dua, ada yang ilmiah, ada yang dogmatis. Ini dua-duanya penting. Jangan hanya dogmatis saja. Kalau dogmatis saja nanti yang terjadi kita sering salah paham dengan teks, sering salah paham dengan dalil Quran dan dalil hadis sunnah. Tapi juga perlu ilmiah. Ilmiah tok itu ya jangan, Pak, bahaya. Kalau hanya yang menonjol ilmiah, itu yang menjadi embrio Islam liberal. Ya. Sehingga dua-duanya harus dipakai. Dogmatis harus, ilmiah juga harus, tinggal ranah mana yang perlu kita dahulukan. Contoh ngeten, Pak. Perintah sholat dalam Al-Quran itu kan tidak terperinci gitu, nggih. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Terperincinya dari mana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Berarti melihat Rasulullah sholat. Udah, yang dilakukan Rasul lakukan. Ojo diilmiahkan dulu. Wong dikongkon sholat kok mikir, lah apa sholat kok rukuke mengarep, gak oleh ta rukuk mengguri. Lah ya sudah, ini perintah Allah, ini loh perintah sholat, ini sholat, lakukan. Kalau sudah lakukan, silakan diilmiahkan. Sementing lakoni dulu, ojo ilmiah ditonjolkan dulu, silakan. Ya. Nah ini dua-duanya, Pak. Maksud saya begitu, jangan terus dorong apa-apa wis diilmiahno. Ngomong surga neraka diilmiahno, gak nyambung akhirnya kok. Mana buktinya? Lo kan bahaya ngeten iki. Didik-didik terus opo iku kan cerita masa depan, perkiraan saja, ilmiahnya mana? Lo kan bahaya. Ya, ngapunten, bukan berarti kita nggak boleh ilmiah, harus. Tapi pragmatis, dogmatis jangan ditinggalkan, menguatkan keimanan dan keyakinan kita. Sehingga halal itu bukan sekedar ta'akuli ilmiah saja, tapi juga ta'abudi. Ini bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kalau Allah sudah bilang, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wahai manusia, ya, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Ini juga begitu, Pak.
Jangan dianggap ini beban. Ini gak oleh, ngono gak oleh. Kadang-kadang kan sebagian orang kan menganggap ini beban, Pak. Gak oleh, ini gak oleh. Ini bukan sekedar beban. Panjenengan kalau lihat nih, saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir ini. Di dalam tafsir ini dikatakan syara'a yubayyinu annahu razzaq li jami'i khalqihi. Justru ayat ini ya, menunjukkan Allah itu maha memberikan rezeki pada semua makhluknya. Annahu abaha lahum ayyakulu mimma fil ardi fi hali kaunihi halalan thayyibah. Silakan makan. Kulu mimma fil ardi berarti seluruh yang ada di muka bumi ini silakan makan. Tapi batasannya apa? Yang penting halal dan thayyib. Kalau bahasa usul fikihnya begini, Pak. Pengecualian itu kan lebih sedikit daripada yang tidak dikecualikan. Kan mestinya begitu, Pak. Makanya di dalam ayat yang lain, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Semuanya silahkan makan, semuanya silahkan makan, tapi yang halal loh ya. Loh, tapi yang halal loh ya. Ini kan sedikit sebenarnya. Artinya apa? Kalau tidak ada dalil, tidak ada nas yang mengharamkan, anggap saja halal, Pak. Makanya rumusnya al aslu fil asya al ibahah hatta yadulad dalil ala tahrimiha. Dalam rumus hukum Islamnya ngoten. Asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Loh, berarti kan keumpama panjenengan menemukan sesuatu iki halal apa haram ya gak jelas sih, komposisinya juga nggak ada yang meragukan umpama ya berarti halal, Pak. Ya pokoknya jelas loh, nggak ada komposisi yang meragukan, nggak ada dalil yang melarang, berarti halal. Al aslu fil asya al ibahah hatta yadulad dalil ala tahrimiyah. Asal segala sesuatu itu halal, boleh sampai kemudian ada dalil yang mengharamkan. Loh, di dalam tafsir ini begini, contoh begini, Pak. Di dalam tafsir ini dijelaskan zaman dulu itu orang-orang dengan mudahnya mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram. Jadi ayat yang saya baca ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah itu gara-gara dulu itu orang-orang mudah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Apa contohnya? Min tahrimil bahair wasawaib wal wasail. Zaman dulu itu mereka mengharamkan bahair. Kata bahair itu unta betina yang sudah melahirkan 4 kali. Terus statusnya jadi haram. Loh, coba seenaknya loh, Pak. Kalau sudah unta betina itu melahirkan 4 kali, yang kelima jantan ya, 4 kali betina, maka terus setelah itu jadi haram. Lu kan lucu aturan seperti itu, Pak. Atau mengharamkan sawaib. Sawaib itu unta betina yang dijadikan untuk nazar. Itu haram, zaman dulu begitu, sebelum ada aturan itu. Ada juga yang mengharamkan wasoil. Wasoil itu domba juga, ya, karena ada sifat tertentu akhirnya diharamkan. Jadi intinya mereka mudah sekali mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan. Akhirnya Rasulullah dalam hadis Muslim ngendikan begini, yaqulullahu ta'ala inna kullama amnahahu ibadi fahum lahum halal. Nah, coba. Kemudian ayat tadi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Semua yang ada di muka bumi ini makan. Yang penting halal dan thayyib. Nah, aturan yang penting halal dan thayyib ini bagian dari kunci pertama dapat ridho Allah. Karena menomorsatukan aturan Allah. Oh iki halal, oh ini haram. Aturan Allah, hukum syarak tadi itu, Pak, yang saya jelaskan di awal, syariat Allah. Baik, ini yang pertama, kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua,
wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka kita harus bersatu padu, tidak terpecah belah. Masya Allah, sekian tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan itu, Pak, bahwa kita ini harus bersatu. Bahasa gampangannya, kita ini harus kompak. Ngapunten, salah satu yang sangat ditakuti orang yang tidak suka dengan Islam adalah kalau orang Islam bersatu, Pak. Ini sangat ditakuti mereka. Kenapa? Bahaya, Pak, kalau kita ini bersatu. Maka bagaimanapun mereka berupaya bagaimana agar kita ini nggak bersatu. Bahasanya wong biyen, kita ini suka dikileni, Pak. Nggak tahu panjenengan ngertos kileni ndak? Kalau dulu itu kan di desa itu, kecil saya itu ada adu jangkrik itu loh, Pak. Ada 2 jangkrik gitu, ben mau tarung dikileni, Pak. Ya, nggak tahu kalau panjenengan itu dulu pakai ini suket gitu, Pak. Ya, suket. Oh, ngeten nggih. Ya, terus dikilen, nggak tahu ada yang pakai suket, ada yang pakai itu. Pelaku sejarah. Sekarang nggak ada yang seperti itu kayaknya, Pak. Jadi jangkrik itu biar mau tarung, biar mau tukaran, itu dikileni sih, dikileni baru tarung. Loh, kita ini kayaknya suka digitukan gitu, tapi nggak sadar. Kenapa? Mereka berusaha itu, Pak. Harus kita sadari ini, kita harus kuat, kompak. Loh, termasuk halal. Kita ini nggak akan bisa kompak, nggak akan bisa bersatu kalau halal saja nggak dipedulikan. Kenapa? Karena urusan halal ini manfaatnya kembali kepada kita. Coba saya ambil dari Al-Quran ini, Pak, surah Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai Rasul, yang dipanggil Rasul, Pak, tapi di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan wa in kana muwajjahan alal anbiya fa inna umamahum tabi'alahum. Walaupun yang dipanggil ini Rasul, tapi secara makna yang dipanggil adalah semua umatnya Rasulullah, yaitu kita. Wahai Rasulullah, wahai umat muslim, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik, makanlah yang halal, wa'malu sholihah, dan beramal sholihlah kalian. Ada hubungan kausalitas antara yang halal dengan amal sholih. Kalau kita ini mengkonsumsi yang halal, maka kita mudah melakukan amal sholih. Kalau anak-anak kita itu kita cekoi dengan makanan, minuman, rezeki yang halal, maka mereka mudah menjadi anak soleh. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, Pak. Jangan harap putra putri kita itu mudah menjadi anak soleh solihah kalau makanan, minuman, rezeki yang kita berikan pada mereka masih tercampur dengan rezeki yang haram. Loh, ini kan sangat menakutkan, Pak. Kesatuan umat Islam tidak mungkin kita capai kalau makanan, minuman, rezekinya masih tercampur yang haram. Isinya tukaran tok, Pak. Ya. Amal solihnya nggak ada, dan ini bahaya. Saya kan khawatir begini, mungkin 10 tahun lagi nggak akan terasa dampaknya, 20 tahun lagi nggak terasa, tapi 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, apa kita ini hanya pengen Islam itu jaya hanya di masa kita? Kan tidak, Pak. Kita nggak ingin kemudian masjid ini ramai hanya 2024, 2050. Kita kan pengen masjid ini tetap ramai tahun 5000, Pak. Tahun 10.000, kan begitu, Pak. Kita kan pengennya begitu. Lu mosok mlebu surga mau dhewean tok, anak cucu ya diajak, Pak. Kan ini. Lu ini mengkhawatirkan, panjenengan pirsani statistik kita ini. Kuantitas orang muslim prosentasenya kan turun, Pak. Ya, panjenengan kecil, panjenengan paling Islam itu 99%, gitu, 98%. Lu sekarang tinggal berapa persen? Secara statistik ini kalau dibiarkan ya turun terus, Pak. Sekali lagi saya nggak berpikir 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, enggak, tapi 1000 tahun lagi bagaimana? 5000 tahun lagi bagaimana? Secara statistik turun ini.
Ini kalau dibiarkan bahaya Pak, turun terus ini. Emang zaman dulu anaknya 10, 12, 15, sekarang anak telu sakeh jadi nih. Jangan-jangan gara-gara itu, sementara mereka memperbanyak anak, kita ini malah menyedikitkan gitu kan ya. Ngapunten, bukan berarti terus kita nggak setuju dengan program KB, bagus itu, tetapi ya jangan kemudian kita terlena dengan kuantitas. Kadang ngapunten, kita ini termakan opini, yang penting itu kualitas. Loh, kualitas penting, tapi kuantitas juga penting Pak. Buktinya apa? Pemilu kemarin gitu kan. Siapa bilang kualitas itu hanya kualitas yang penting? Kualitas penting, kuantitas juga penting. Wong kemarin itu suara profesor dan suara ndak lulus SD juga sama satu Pak. Gitu, one man one vote kan gitu. Kalau pertimbangan kualitas, umpama sing lulusan S3 suarane telu, sing lulusan S1 suarane siji umpama kan. Yang lulusan SD 0,5 umpama loh Pak. Nah, tapi kemarin kan tidak. Ini membuktikan apa? Berarti kuantitas itu penting. Jadi jangan terlena dengan wah yang penting kan kualitas, kuantitas belakangan. Hati-hati, jangan mudah termakan itu. Kalau sudah kuantitas kita kecil, waduh bahaya Pak. Yang mayoritas saja kita diinjak-injak ya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kunci yang kedua ini penting. Jadi kalau kita ingin dapat ridho dari Allah, mari kita kompak bersatu, dan salah satu cara menuju ke sana peduli pada halal. Karena dampak halal ini adalah dampak pada perilaku, bukan sekedar ta'abbudiyah tadi. Rasulullah mempunyai semacam analogi begini. Al-ma'datu haudul badan. Perut ini seperti telaga, telaganya badan. Wal uruku 'alaiha waridah. Otot-otot kita, urat syaraf kita itu muaranya pada perut. Wa idza sohat al-ma'datu sadarat al-uruku bisihah. Kalau perut ini diisi dengan makanan, minuman, rezeki yang halal, maka otot-otot kita, urat syaraf kita bekerja dengan baik. Tangan ini diajak melakukan kebaikan, semangat. Kok sudah di bel Pak? Sebentar lagi nggih. Nah, nanti ada dialog sebentar. Kaki ini diajak untuk melangkah ke masjid, enteng Pak. Wong kaitannya dengan perut tadi itu. Ya. Mulut diajak ngomong, diajak zikir, diajak membaca Quran, enteng. Tapi sebaliknya, wa idza saqamat sadarat bisaqami. Kalau perut ini diisi dengan makanan minuman yang haram, maka otot-otot kita, urat syaraf kita yang mengalir ke seluruh tubuh kita juga berjalan dengan jelek. Kaki diajak melangkah ke masjid, abot Pak. Mata diajak melek iki subuh iki. Mikir tangi enggak? Tangi enggak? Waduh, kalau orang mau bangun subuh kok mikir ngono, akeh gak Pak? Tangi enggak? Tangi enggak? Nek mikir gitu, banyak endaknya sudah. Gitu. Saya sudah pengalaman dulu begitu saya. Tangi enggak? Tangi enggak? Wes, enggak lah. Tapi kalau sudah bangun, saya harus bangun. Sudah, setan kabur Pak. Tapi kalau sudah ragu-ragu begitu, ini makanan setan Pak. Jadi salah satu makanan setan yang paling empuk itu kalau kita sudah ragu-ragu gitu, mau melakukan kebaikan kok ragu-ragu, ini panganannya setan, langsung digarap karo setan. Tapi kalau kita semangat, saya harus, udah setan pasti nggak bisa itu. Baik, ini nomor 2 Pak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, bersatu, kompak, dan salah satunya harus peduli yang halal. Yang ketiga, wa antanasahu man wallallahu amrakum. Kita mau saling menasehati, saling mengingatkan, terutama dengan pimpinan. Jadi pimpinan itu harus mau diingatkan, bukan sekedar mengingatkan. Ngapunten, ini abot Pak. Kadang-kadang pejabat itu geleme ngelingno tok, dielingno, kadang nggak gelem. Ngamuk, nek gak gelem tok masih mending Pak ya. Dielingno kadang, wah iki radikal, yo ini. Kadang-kadang kan ada justifikasi yang justru ndak bener gitu. Ya. Padahal itu kunci kita mendapatkan ridho. Sama dengan urusan halal Pak.
Aturan halal sekarang itu kan Masya Allah berubah-ubah, dan sekarang sertifikat halal ini nggak ada expirednya Pak. Lah coba urusan jaminan mutu kok gak ono expirednya gitu. Sekarang begini, besok dirubah, siapa yang tahu? Wong pengawasan kita ini lemah. Lah aturan-aturan seperti ini harus mau diingatkan. Kok diingatkan, kok dikira kene iki apa nggak setuju, nggak pro dan lain sebagainya, akhirnya dipecat. Waduh, kalau seperti ini jadinya apa? Ridho Allah ya susah kita dapat Pak. Jadi saya nggak bayangkan kalau kemudian aturan halal itu untuk selamanya. Lah kan ini kan formalitas akhirnya Pak. Kecuali yang tertentu, memang ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Tapi secara umum kebanyakan ini selamanya, expirednya nggak ada. Sekarang sertifikat halal itu nggak ada, berlaku sampai itu nggak ada Pak. Halal, titik. Bahwa produk-produk ini adalah halal, titik. Kalau dulu ndak, ini berlaku sampai sekian. Ya nek ngono SIM selamanya wae. Surat izin mengemudi itu Pak, itu 5 tahun. Lah wong halal kok dipadakno KTP. Lah KTP kan ya jelas untuk selamanya, wong dia warga negara Indonesia. Tapi urusan hal. Nah yang seperti ini kita harus mengingatkan. Lah apa enggak diingatkan? Sudah kita ingatkan. Ya, makanya Masya Allah, aturan-aturan yang seperti itu harus kita ingatkan. Mereka mengingatkan kita, betul, harus. Tapi kita juga harus mengingatkan mereka. Kita juga harus saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita. Karena ini kunci kita mendapatkan ridho dari Allah. Dan Bapak Ibu, kalau Allah sudah ridho pada kita, maka kita bisa menikmati kehidupan ini. Jangankan kehidupan akhirat, kehidupan dunia pun bisa kita nikmati. Saya kira itu nggih Bapak Ibu nggih, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau ada. Kalau nggak ada ya enggak apa-apa. Nggak ada? Oh, monggo Pak.